Oke, sekarang kita bahas yang ini ya, soal ujian nasional tahun 2015. Oke, selamat malam semuanya. Nanti kalau ada waktu ini kita lanjut langsung ke sejarah biar sejarahnya langsung selesai habis ini. Satu semesternya biar habis sejarahnya. Oke, di sini ada 20 soal. Kita jawab seperti biasa karena materinya kemarin sudah selesai semua. Nomor 1. Ayo, siapa yang bisa nomor 1? Ini juga dia termasuk dari ciri-ciri sosiologi. Ada 4. Ciri sosiologi yang pertama ada empiris. Terus yang kedua ada teoretis. Yang ketiga ada kumulatif. Yang keempat ada non-etis. Berarti jawabannya 3 dan berapa? 3 dan 4 ada, berarti E ya. Tapi kita lihat dulu artinya ini. Kalau dikatakan empiris itu apa? Ayo, apa yang empiris? Empiris ini berdasarkan, kalau empiris dia berdasarkan pengamatan. Teoretis berdasarkan observasi. Kalau empiris dia itu berdasarkan pengamatan. Kalau teoretis dia berdasarkan observasi. Kalau kumulatif apa yuk? Berdasarkan teori yang ada. Disusun berdasarkan teori yang ada, teori-teori sosiologi. Kalau non-etis apa? Sosiologi itu tidak mencari baik buruknya fakta. Tidak mencari baik atau buruknya fakta. Contohnya, ketika ada permasalahan sosial, yang dicari bukan baik buruknya permasalahan sosial itu, tapi bagaimana cara menyelesaikannya. Ya. Oke, kita lanjut. Nomor 2. Nomor 2. Ini ya. Ayo, ada yang bisa nggak? Para sosiolog atau ahli sosiologi banyak dibutuhkan dalam penentuan perencanaan sosial, social planning, dengan cara memberikan data sosial yang dapat dipertanggungjawabkan. Peran sosiolog. Tadi menjelaskan bahwa sosiologi berfungsi apa? Nah, kita garis bawahi dulu. Memberikan data sosial. Katanya ahli sosiologi. Ayo, Mbak Siti. Mana suaranya? Nomor 2. Ayo semua. Yang lain. Kan ada di sini perencanaan. Berarti apa? Ayo, apa jawabannya? Perencanaan kebijakan akan ayah. Karena kan
Sosiolognya memberikan data dan dapat dipertanggungjawabkan untuk apa tadi? Penentuan perencanaan sosial itu tadi kan? Oke, nomor 3, hubungan antar individu dalam satu tim sepak bola terlihat solid dan kompak. Hubungan antar individu dalam satu tim sepak bola. Contohnya tim A bertanding dengan tim B. Tim A ini terdiri dari beberapa orang. Maka mereka akan terlihat lebih kompak. Begitu juga dengan tim B. Nah, di sini ada interaksi antara individu-individu yang terdapat di dalam kelompok A ini. Nah, bentuk interaksi sosial pada tim tersebut apa? Halo, mana suaranya? Ayo, kalau nggak dijawab, nanti nggak kita lanjutkan. Kalau kontravensi, ini namanya pertentangan. Berarti tidak kan? Yang ditanyakan kan interaksi antara yang ini, yang di dalam ini, antara ini dengan ini. Mereka kan individu-individu dalam satu kelompok. Nah, ini yang kontravensi A terhadap B. Kalau amalgamasi itu artinya perkawinan campuran. Contohnya, perkawinan antara suku A dan B. Akulturasi itu adalah peleburan kebudayaan, peleburan dua budaya atau lebih. Itu kan kemarin kita pelajarkan tanpa meninggalkan budaya aslinya. Contohnya, gedung Candi Borobudur. Itu dia budaya apa aja saja di sana? Ada Jawa, ada juga akulturasi dari Hindu, ya kan? Nah, kooperasi ini sama dengan kooperasi apa? Kerjasama. Itu kan sama dengan cooperation. Halo? Yang nyalain mic-nya siapa? Halo? Oke. Kalau kompetisi itu artinya apa? Pertandingan kan? Adanya pertandingan kan? Berarti jawabannya apa? Kok kan tadi kan antara di sini ada pemain bola. Ini penjaga gawangnya. Ini kaptennya. Ini penyerangnya. Mereka ingin melawan yang B. Di sini antara penjaga gawang, penyerang, ada kerjasama kan? Jawabannya berarti B. Nomor 4. Oke, nomor 4. Sekelompok remaja bergaya penampilan sama dengan ini kemarin harus benar. Saya sudah bilang ini kayaknya 20 kali di sini. Ayo. Penampilan sama. Apanya nih? Ini kan faktor yang mempengaruhi interaksi sosial.
Oke. Yang ini kan kemarin kan faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Ada kemarin cara cepat mengingatkan yang ini. Apa ini kemarin? Sugesti, identifikasi, terus apa lagi? Imitasi, simpati, apa lagi? Motivasi, dan empati. Ya kan? Nah, saya kira ini sudah jelas kemarin ini ya. Ada yang kurang paham nggak di sini? Kalau kemarin simpati perasaan tertarik, imitasi meniru sebagian, identifikasi menjadikan persis sama, sugesti dorongan yang tidak rasional, motivasi saran ini bisa juga sarannya, terus empati perasaan apa? Ikut merasakan penderitaan orang lainnya. Oke, nomor 5. Ayo nomor 5 dijawab. Oke, nomor 5. Ada temannya bilang A. Kita jawab dulu ya. Untuk meningkatkan kehidupan bangsa, seorang petani memelihara sapi. Ia berharap dapat menjual dengan harga yang tinggi. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sapi memiliki nilai material. Iya, benar. Kalau nilai estetika kemarin nilai apa ini? Estetika. Nilai keindahan. Nilai keindahan kan. Selamat malam juga. Nilai religius kemarin nilai apa yuk? Nilai agama. Atau nilai kepribadian juga boleh. Nilai vital dia nilai yang paling utama. Nomor 6. Ayo nomor 6. Ayo nomor 6. Intan Surya Andani dulu. Ayo. Nomor 6. Halo? Ayo. Halo? Siapa itu yang kedinginan? Ayo dimatikan apanya? Mic-nya. Halo?
Ayo, ayo dijawab. Ayo, ayo dijawab. Ayo. Nomor 6. Mbak Amelia dulu, Amelia. Nomor 6. C. Nilai dan norma sosial tumbuh dari proses kemasyarakatan sebagai hasil dari sebuah interaksi. Interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih yang memiliki hubungan timbal balik dan ada aksi dan reaksi. Secara sosiologis, tujuan pembentukannya adalah untuk apa kita berinteraksi? B. Melancarkan komunikasi sosial. B. Oke, nomor 7. Siswa wajib memberitahu guru apabila tidak masuk sekolah. Jika dilanggar, maka akan diberi teguran atau sanksi. Kalau tidak terlambat, dihukum sama gurunya. Hal ini dilakukan dengan tujuan menyelaraskan perilaku siswa dengan jenis norma. Ya, benar. Benar ya. Sekarang nomor itu gampang itu ya. Nggak usah dijelaskan. Nomor 8. Setiap siswa selalu membuang sampah di tempatnya karena telah menyadari bahwa kebersihan sangat penting. Kebersihan sangat penting. Kesadaran itu membentuk keteraturan sosial karena merupakan unsur apa? Apa kemarin? Kemarin sudah ada ini kemarin. Masa lupa. Yang belum pernah dengar di sini kan kemarin apa? Ayo. Baru ini kemarin yang kita bahas di sini apa? Ke Mbak Rini aja yang mengingatkan. Karena dia terus menerus selalu. Kan kalau keajekan itu dia terus menerus. Terus menerus. Tetapi dia supaya tercipta keteraturan sosial. Oke, mungkin lupa ya. Nomor 9. Praktik penyalahgunaan narkoba jadi sorotan utama dalam berbagai kasus akhir-akhir ini. Ayo dijawab dulu. Banyak kalangan berdemonstrasi katanya. Perilaku penyimpang tersebut tergolong apa? Kalau demonstrasi, perilaku menyimpang yang bagaimana? Kalau primer kan kemarin masih bisa dimaafkan. Atau dilakukan sekali-sekali. Sekali dilakukan sekali. Contohnya, terlambat bangun. Terlambat bangun terus orang tuanya marah. Itu kan masih primer. Tapi kalau tiap pagi bangun, itu primer atau sekunder? Kalau tiap pagi bangun lama, jam 12, itu primer atau sekunder? Kalau sekunder ciri-cirinya sulit dimaafkan. Terus dilakukan berulang-ulang. Oke, kalau tiap pagi terlambat bangun berarti dia sudah sekunder. Nah, kan itu kan sulit dimaafkan.
sampai alarmnya nggak dengar ya. Nah, itu kan nggak nggak bisa lagi dimaafkan. Oke, berarti kalau demonstrasi ini termasuk yang mana? Tetapi kan yang dibahas di sini kan supaya memerangi narkoba. Bisa nggak kita demonstrasi? Bisa. Ini kan tujuannya demonstrasi ini kan baik. Ini kan tujuannya. Apakah ini sekunder atau primer? Oke, kita baca dulu lagi soalnya ya. Praktik penyalahgunaan narkoba menjadi sorotan utama dalam berbagai kasus akhir-akhir ini. Banyak kalangan berdemonstrasi, ini garis bawahi paling penting. Banyak kalangan berdemonstrasi meminta segera memerangi narkoba. Berarti tujuannya ini positif atau negatif? Banyak orang demonstrasi supaya narkoba dihentikan, diberantas. Positif atau negatif? Berarti ini yang primer atau sekunder? Kok D lagi? Kan sudah jelas tadi. Kok sekunder lagi? Ayo dibaca dulu lagi soalnya. Ada yang bisa jelaskan nggak? Ayo ada yang bisa jelaskan? Biar diaktifkan mic-nya. Halo, dengan siapa? Oke, silakan. Hmm, iya. Ya berarti jawabannya primer. Karena primer itu iya masih bisa dimaafkan. Karena kan tujuannya kan positif kan ini kan. Oke, terima kasih Mbak Widya. Oke. Contohnya lagi apa? Wanita karir. Wanita karir itu pulang malam-malam. Tetapi kan itu kan penyimpangannya primer. Karena kan tujuannya untuk memenuhi, karena kan tujuannya kan baik kan untuk mencari nafkah. Terus seorang ibu yang menjadi
menjadi kuli bangunan. Itu dianggap negatif sebenarnya dalam masyarakat, tetapi itu kan tidak salah dianya kan. Nah, itulah contohnya perilaku menyimpang yang primer. Oke, nomor 10. Setiap masyarakat berusaha untuk memiliki generasi muda. Kita baca soalnya baik-baik ya. Yang berkepribadian tangguh dalam menghadapi perubahan zaman melalui perubahan pola pikir. Media sosialisasi utama yang utama. Kalau saya buat ini langsung apa jawaban? Utama. Berarti kan ini kan nggak usah lagi dibaca, udah bisa dijawab kan? Nomor 11. Anak petani cenderung pandai bercocok tanam. Begitu pula anak nelayan cenderung pandai menangkap ikan. Nah, ini. Dalam contoh tersebut, proses sosialisasi yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan fisik. Kalau ini dia di lingkungan fisiknya di laut, ya kan? Kalau ini di mana? Kalau petani di mana lingkungan fisiknya? Di kantor. Di mana? Di sawah. Oke. Kalau ada nanti yang kurang dipahami bisa langsung ditanyakan ya. Nomor berapa sekarang? Nomor 12. Ya, di kebun bisa. Setiap individu mengalami proses sosialisasi. Ada yang bisa nggak? Arti sosialisasi itu apa? Kita bahas sosialisasi tapi artinya nggak tahu. Apa sosialisasi? Sosialisasi itu adalah proses mempelajari nilai dan norma dalam masyarakat. Itu sesuai dengan nilai, norma, budaya masyarakat. Apabila individu tidak sempurna melakukannya, maka akan menghasilkan. Berarti intinya di sini kalau seseorang belajar tetapi dia gagal belajar di dalam bersosialisasi dalam masyarakat, apa akibatnya? Kalau contohnya, benar deh. Berarti Mbak Widya nanti akan bisa menyimpang. Setelah dia perilaku menyimpang, tapi perilaku menyimpang ini ada yang positif, ada yang negatif. Ada yang primer, ada yang sekunder. Oke, ini sudah jelas ya. Nomor 13, meskipun di rumah dididik untuk menjadi anak yang baik dan sopan, namun seorang remaja menjadi anak pemabuk. Nah, pemabuk. Hal ini karena ia bergaul dengan teman-temannya yang nakal. Perilaku menyamping pada remaja tersebut secara sosiologis terjadi karena apa yuk? Lagi ya. Kemarin kan saya bilang itu
Kalau perilaku menyimpang itu ada dua. Yang pertama dari sosialisasi yang tidak sempurna. Sosialisasi yang tidak sempurna itu dia hanya ada karena di dalam keluarga. Contohnya anak yang dimanja. Terus yang kedua kemarin saya bilang itu apa? Sosialisasi subkebudayaan. Inilah dia karena pengaruh lingkungan. Ya kan? Dia karena pengaruh lingkungan. Kan ia kan bergaul, yang ditanyakan di sini ia bergaul dengan teman-temannya. Berarti ini karena apa? Lingkungan atau keluarga? Lingkungan keluarga. Karena apa ini? Kebudayaan. Berarti di sini dia karena lingkungan. Tapi dia ya di rumah katanya ini kan. Berarti jawabannya di rumah. Karena bukan, sorry maaf. Nggak boleh. Ini nih, karena bergaul dengan teman-temannya. Kalau tadi karena keluarga orang tua jawabannya D kan? Masalahnya enggak karena dia bergaul dengan temannya. Iya, B. Ikut-ikutan, ya kan? Nah, ya B. Nomor 14. Siswa yang sering tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru diberikan tindakan memanggil orang tuanya. Jenis penyimpangan siswa tersebut berdasarkan tingkat sanksinya. Ayo. Memanggil orang tua. B. Kan dia kan sering. Berarti kalau sering tadi dia dilakukan berulang ulang. Sekunder kan? Ya, udah benar. Nomor 15. Supaya tidak terlibat kenakalan remaja dalam berbagai bentuknya, kaum ibu selalu berpesan kepada anaknya agar segera pulang ke rumah. Nah, siapa tadi ibu di sini? Yang ngaku ibu rumah tangga siapa tadi? Benar nggak seperti ini? Setelah usai belajar di sekolah, benar nggak? Oke, berarti kalau benar harus benar jawabannya ini ya. Iya, nomor 14. Cara pengendalian atau pengawasan dilakukan kaum ibu tersebut. Ayo yang ibu-ibu harus benar jawabannya. Kalau jewer, itu nanti jadi sosialisasi yang tidak sempurna. Oke. Berarti apa ini jawabannya? Ada yang bilang C. Ada yang bilang C ya. Masih dua yang jawab. 3C. Kita lihat dulu. Jawabannya semuanya salah. Oke, salah ya. Coba dulu dilihat internetnya sekarang. Arti persuasif itu apa? Ayo, sekarang ya. Dilihat dulu. Kamus atau dari internet, dari Google, atau nomor 15. Persuasif itu artinya apa? Dicari dulu.
Pendekatan. Terus apa lagi arti persuasif? Kan udah belajar bahasa Indonesia juga kan? Persuasif itu, kalimat persuasif itu apa? Kalau pengendalian sosial itu hanya dilakukan dengan 3. Yang pertama, preventif. Preventif berarti mencegah. Mencegah contohnya, seorang ayah menasehati anaknya ketika ingin berkendara. Nah, dengan cara menasehati supaya menggunakan apa kalau berkendara? Pengaman contohnya ya. Nah, mencegah. Terus yang kedua ada diam represif. Berarti represif ini dilakukan setelah terjadi pelanggaran. Itu kan artinya kan kembali dilakukan ataupun berulang. Iya, contohnya teguran. Terus persuasif. Persuasif itu sama dengan membujuk. Terus koersif. Koersif ini secara paksaan. Contohnya menghukum. Polisi menghukum teroris. Itu kan koersif. Oke. Terus yang kita ingat di sini berpesan. Berpesan itu bagaimana? Persuasifkan. Berarti kan mengajakkan. Jawabannya E. Selamat malam juga. Sekarang nomor 16. Karena tidak berani secara langsung menegur perilaku tindak asusila yang dilihatnya, seorang warga menyampaikannya kepada sesama warga. Tujuannya adalah agar tidak terjadi lagi tindakan asusila tersebut. Contoh pengendalian sosial tersebut apa itu? Menegur berarti dia menegur. Kalau gosip itu ditegur nggak? Gosip. Kalau gosip itu kan tidak diketahui oleh orang yang itu kan, yang digosipin. Oh, karena tidak berani secara langsung menegur. Berarti jawabannya C, benar. Ternyata gosip itu dia membuat orang jerah. Contohnya, siapa yang benar di sini? Dia itu pasti sering gosip. Siapa tadi yang benar? C. Mbak Rini ya, oke. Terus satu lagi tadi Mbak Gia. Oke. Ternyata gosip itu adalah membuat si pelaku jerah dengan tindakan yang dilakukan. Nah, tapi ada juga sih yang nggak jerah ya. Contohnya, kalau Mbak Tri itu digosipin yang tidak benar, yang benar, memang benar-benar terjadi, mungkin bisa jadi bertobat kan? Nah, itulah dia pengendalian sosial yang dilakukan oleh masyarakat. Oke. Nomor 17. Manfaat gosip apa? Tanya sama Mbak Rini. Kan Mbak Rini tadi yang benar jawabnya. Dan Mbak Rini itu sering melakukannya. Manfaatnya nggak ada. Tetapi kalau orang yang digosipin itu, tapi memang dia benar-benar gimana ya? Pokoknya intinya itu kabar burung, gosip, desas-desus itu juga termasuk pengendalian sosial dalam masyarakat supaya orang tersebut tidak melakukan perbuatannya lagi ataupun memberikan efek jerah, ya.
Oke, nomor 17. Perilaku korupsi. Perilaku korupsi banyak dilakukan para pejabat dan pegawai dalam birokrasi yang tidak bersih dan tidak transparan. Lembaga pengendalian sosial secara formal. Formal berarti dia resmi kan? Nah, ini dia resmi untuk menangani perilaku tersebut adalah kalau ada yang korupsi siapa yang menangani? Keluarga. Oke, ini dia gampang. Nomor 18. Lihat panahnya ya. Panahnya ini bisa dilewatin kan? Ya, ini dia bisa lewat dari garis. Terus ini juga dia bisa lewat. Berarti bisa turun, bisa naik. Lebih suka mana, turun atau naik? Ayo, yang mana? Ada di sini presiden. Nggak ada kan presiden kan? Kalau ya bisa ikut campur. Bisa, bisa. Tetapi yang pertama menyelidiki adalah siapa? Polisi. Oke, ini bisa naik, bisa turun. Tanahnya ini bisa lewat pengusaha, pimpinan, perusahaan, karyawan. Pelapisan sosial. Jadi ini dia stratifikasi kan? Berarti stratifikasinya ini terbuka atau tertutup? Terbuka. Pelapisan sosial pada gambar tersebut terbuka karena dapat meningkatkan karir. Kan bisa juga turun kan? Dari satu bisa turun ke tiga. Dipecat contohnya. Bukan dipecat. Turun jabatan. Dari karyawan bisa jadi pengusaha. Berarti bukan meningkatkan karir, bisa juga turun. Ayo. Pendidikan pengusaha tinggi. Ada nggak digambarkan di sini pendidikannya apa? SMA? Kan nggak ada kan? Jawabannya ini kan D. Adanya struktur kekuasaan dalam perusahaan. Kalau misalnya pengusaha dia tidak benar contohnya, dia pasti turun kan? Terus kalau karyawan perusahaan dia bekerja dengan baik, terus dia jadi naik jabatannya menjadi pengusaha. Berarti struktur kekuasaannya berpindah. Jelas nggak ini yang ini? Bisa ya? Oke, nomor 19. Ini lihat juga garisnya ini. Terus ini juga dilihat. Dan ini dia. Yang nomor 1 profesional. Contohnya guru. Guru ini profesional kan? Kalau semi profesional contohnya pedagang. Kalau tidak profesional contohnya apa? Apa pekerjaan yang tidak profesional? Cari nanti sendiri ya. Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar pelapisan sosial adalah apa? Nah, kriteria keahlian. A. Itu yang tingkat kekuasaan. Bukan, bukan. Bukan A. Ini kan keahliannya. Kalau tamatan SD bisa nggak jadi guru? Nggak bisa kan? Karena dia nggak ahli. Berarti dia karena keahlian lah. Makanya ada dia ini tadi 1, 2, 3. Oke, nomor 20 dijawab dulu.
Nomor 20 ada yang bilang E. Kita lihat dulu ya. Dua puluh perbedaan jenis suku bangsa maupun agama. Kita garis bawah ini, suku bangsa, agama yang dianut masyarakat tidak berpengaruh terhadap tingkat kedudukan sosial individu. Gejala sosial tersebut menunjukkan adanya keragaman kelompok sosial yang bersifat horizontal. Contohnya, suku bangsa Batak dan Jawa sama saja. Itulah dia yang horizontal. Sejajar. Kalau itu dia namanya apa? Diferensiasi sosial. Kalau diferensiasi sosial itu kan unsurnya kan banyak ya. Diferensiasi sosial. Nah, ingat aja ini. Sara, U, yang ini. Terus S-nya suku, terus agama, tapi E-nya nanti nggak ada ya. Biar gampang aja dihafal. Suku, agama, ras, antar golongan, terus apa lagi? P-nya apa? Profesi. U, usia. Ada yang muda, ada yang tua gitu ya. Yang tua sini siapa? Usia. J, jenis kelamin. Jenis kelamin ada berapa? 2 kan? Yang lebih baik mana? Laki-laki atau perempuan? Sama kan? Itulah yang dikatakan horizontal. Agama Hindu dan Buddha lebih bagusan agama apa? Sama. Suku A dan suku Z sama semuanya. Itulah yang dikatakan dia horizontal. Yang disebutkan dengan diferensiasi sosial. Perbedaan dalam kelompok tetapi sama. Klan itu apa? Penarikan garis keturunan. Nah, penarikan garis keturunan. Ada dia matrilineal. Ada patrilineal. Ini dia penarikan garis keturunan. Ingat aja, matrilineal. Ingat aja mama, ya kan? Berarti penarikan garis keturunan dari mana? Dari ibu. Dari ibu itu contohnya di suku apa itu? Minang. Suku Minangkabau di Padang. Patrilineal penarikan garis keturunan dari ayah. Contohnya suku apa? Bali, Batak, dan lain-lain. Terus kalau Jawa itu apa? Inilah yang disebutkan dengan unilateral. Yang ini dia unilateral. Uni itu berapa uni? Uni kan gabungan. Uni berapa? Uni itu berapa? Satu ya, satu. Unilateral. Terus ada juga dia nanti dia bilateral. Bi itu berapa? 2 kan? Berarti kalau bilateral ini dia menarik garis keturunan dari ayah dan ibu. Contohnya suku Jawa. Oke. Suku Jawa kan bilateral. Oke ya. Ini dia pelajarannya sosiologi malam ini.